Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perkenalkan, nama saya Elsya Marika dari Prodi Ekonomi Pembangunan dari kelas non-reguler dengan MPM 2104020009 akan menjawab soal UTS dari pengantaran manajemen dengan dosen pengampun Pak Habib Ikhwan SEMM. Oke, soal yang pertama, uraikan apa itu manajemen dan mengapa manajemen dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sekaligus seni. Berikan contohnya. Jawabannya, manajemen secara umum adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh manajemen dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan dapat diajarkan oleh guru dan dosen di kelas dan dapat mudah dimengerti oleh akal pemikiran manusia. Yang kedua, manajemen dikatakan sebagai seni karena seni muncul karena adanya kalimat bekerja sama dengan orang lain. Soal yang kedua, uraikan definisi organisasi dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi. Jawabannya, organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu, sehingga manajemen diperlukan untuk membuat suatu perencanaan pada perkumpulan agar mencapai tujuannya. Soal yang ketiga, sebutkan fungsi-fungsi manajemen dan berikan contoh kegiatan yang harus dilakukan dari setiap fungsi-fungsi manajemen tersebut. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Contohnya, perusahaan D bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan pengendalian produk dalam negeri dengan memaksimalkan promosi pemilihan bahan yang berkualitas. Yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Contohnya, setelah menentukan sejumlah strategi, perusahaan D merekrut sejumlah karyawan dengan tenaga ahli. Yang ketiga itu actuating atau pelaksanaan. Contohnya, pelaksanaan D memiliki proses produksi pakaian. Para petinggi perusahaan membimbing sumber daya manusianya dan selalu memberi motivasi semua ide yang telah direncanakan sebelumnya diimplementasikan secara maksimal. Yang keempat itu ada controlling atau pengelolaan. Contohnya, setelah perusahaan D memproduksi pakaian dan menjualnya, mereka melakukan evaluasi. Pertanyaan nomor 4 itu, sebutkan apa saja sumber daya atau unsur-unsur dalam manajemen dan jelaskan maksud dari unsur-unsur manajemen tersebut. Yang pertama itu ada man atau manusia. Manusia dengan melakukan proses manajemen, manusia sangat berperan penting untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Yang kedua itu ada money atau uang.
Uang merupakan unsur yang sangat penting dalam berjalannya pekerjaan yang akan dicapai sesuai tujuan. Yang ketiga itu ada material atau bahan. Dalam sebuah proses mencapainya sebuah tujuan, memiliki persediaan bahan baku yang sangat dibutuhkan. Yang keempat itu ada mesin atau mesin. Salah satu unsur manajemen yang menjadi pendukung terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan yang efisien. Yang kelima itu ada method atau metode. Sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan proses manajemen dapat dilakukan dengan pemikiran manusia. Yang keenam itu ada market atau pasar. Unsur yang membuat lancarnya proses produksi karena pasar dikunjungi banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut. Soal yang kelima, siapa manajer itu? Jelaskan apa saja tugas dari seorang manajer. Manajer yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi guna mencapai sasaran. Tugas manajer itu yang pertama, membuat rencana atau rancangan. Yang kedua, lebih mementingkan realitas di lapangan. Yang ketiga, bersifat realistis. Yang keempat itu melihat hasil sebuah proyek. Yang kelima itu lebih condong terhadap hasil yang dikerjakan karyawan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan pemimpin. Yang keenam itu memberi saran. Soal yang keenam, uraikan tingkatan manajemen dalam perusahaan dan berikan contoh jabatan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan di setiap tingkatan tersebut. Tingkatan yang pertama, top level management. Contohnya itu Chief Executive Office atau CEO. Tugasnya merumuskan tujuan organisasi, merencanakan kebijakan dan strategi. Yang kedua itu middle level management. Contohnya kepala departemen dan kepala cabang. Tugasnya membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah untuk mencapai target bisnis. Low level management. Contohnya supervisor, office manager, dan mandor. Tugasnya menjaga kualitas produksi atau layanan sesuai standar yang ditetapkan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.